Saya akan izin share screen. Baik, sebentar. Oke, itu ya. Semoga sudah bisa melihat. Iya, Yakobus, pencobaan adalah suatu kebahagiaan. Sebetulnya saya tidak akan banyak berbicara tentang apa nanti artinya ini, tapi saya akan berbicara tentang Yakobus dan konteksnya. Tapi juga pencobaan akan ada di sana dan kebahagiaan macam apa. Nanti kita akan lihat bersama. Tapi saya akan berbicara terutama tentang surat Yakobus. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Yakobus? Bentar, semoga suara saya jelas. Soalnya di sini hujan deras. Oke, baik. Jelas, Pastor. Iya, baik. Kita lanjut lagi. Nah, sebelum masuk ke surat Yakobus, saya memakai surat Galatia. Ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Bab 2 ayat 9. Karena ini penting untuk masuk ke surat Yakobus. Di sini dikatakan ada Yakobus, Kefas, dan Yohanes. Kefas di sini maksudnya Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat. Nanti Ibu Bapak bisa membaca selengkapnya, tapi saya hanya ingin mengatakan Paulus itu mengatakan bahwa tiga orang ini, Yakobus, Kefas, dan Yohanes ini adalah soko guru jemaat. Nanti apa artinya soko guru? Lalu bahkan dia juga, Paulus mengatakan berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh keusahakan melakukannya. Jadi bahkan Paulus itu ingin mengatakan begini, Ibu Bapak sekalian, bahwa aku bertemu dengan Yakobus, Kefas, dan Yohanes, bahkan berjabat tangan. Lalu temannya Barnabas juga ikut gitu ya, jabat tangan. Tanda persekutuan. Ini maksudnya apa? Sebetulnya di sini kalau dalam kitab Galatia, Paulus itu ingin mencari legitimasi. Maksudnya bahwa aku ini juga bagian dari para rasul, punya kuasa untuk mengajar. Tapi Yakobus, Kefas, Yohanes ini untuk orang-orang yang bersunat, maksudnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sedangkan Paulus itu nanti dia akan pergi keluar dari Israel, mewartakan kerajaan Allah bagi orang-orang di luar Yahudi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tiga orang ini adalah tiga orang penting dalam jemaat perdana. Ini Galatia 5, jadi sisa-sisa apa ini namanya testamennya. Apa maksudnya soko guru di sini? Nah, beberapa ahli menafsirkan soko guru ini sebagai tiga pimpinan gereja di Yerusalem. Jadi Yakobus itu menjadi salah satu orang penting di Yerusalem selain Petrus dan juga tadi Yohanes. Jadi tiga orang ini sangat penting. Ini nanti ada kaitannya dengan rasul. Hal ini nanti ditulis oleh Ignatius dan Clemens dari Roma sekitar tahun 95. Siapa Ignatius dan Clemens? Ini bapak-bapak gereja pada waktu itu. Jadi ini orang penting juga yang memberikan testimoni. Jadi dia menulis bahwa ya memang ada tiga orang ini pada waktu itu. Jadi ada bukti tertulis selain Paulus, tetapi juga ada Ignatius dan Clemens dari Roma. Jadi ini sekitar akhir tahun atau akhir abad pertama Masehi. Jadi saya ingin ini di awal itu saya ingin berbicara siapa Yakobus ini. Kok begitu pentingnya? Ternyata memang orang penting Yakobus ini. Bahkan Paulus itu apa ya, tanda kutip mencari legitimasi kepada Yakobus. Bahwa Yakobus ini memang orang penting, salah satu orang penting dalam jemaat perdana, gereja perdana, khususnya gereja di Yerusalem. Nah, jadi Paulus ingin mengatakan bahwa ketiga soko guru ini memiliki otoritas yang diberikan Tuhan Yesus sendiri. Dan Paulus ingin menyatakan, tadi sudah saya katakan, itu bagian dari persekutuan ini. Ia tidak terpisah dari gereja Yerusalem yang sudah mulai berdiri pada waktu itu. Jadi Paulus itu mencari legitimasi bahkan kepada Yakobus tadi ya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Jadi Yakobus itu tidak kalah penting, walaupun memang suratnya ini surat Yakobus itu hanya 5 bab kalau kita lihat nanti bisa dicek. Seingat saya hanya 5 bab. Nah, kita lanjut lagi.
Selain itu, ungkapan Soko Guru ini menunjuk pada persoalan jemaat pada saat itu, di mana mereka tidak percaya pada Paulus, menuduhnya sebagai guru palsu, dengan mengatakan bahwa ia bersekutu menjadi teman para Soko Guru di Yerusalem. Paulus ingin mendapatkan legitimasinya sebagai Rasul Tuhan. Mengapa seperti ini? Karena Paulus memang tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Sedangkan Soko Guru ini, 3 orang ini bagian dari Rasul, gitu ya. 12 murid Yesus. Jadi sangat penting. Saya ingin mengungkapkan lagi bagaimana betapa pentingnya Yakobus ini. Maka kita akan membahas surat Soko Guru ini, surat Yakobus. Selain itu sebetulnya masih ada surat yang lain, surat 1-2 Petrus, surat 1-3 Yohanes. Tapi kita tidak akan membahas ini. Ini surat-surat penting karena tiga-tiganya dianggap sebagai Soko Guru, orang penting, penatua pada waktu itu, gereja di Yerusalem khususnya. Jadi pembukaan atau pendahuluan dalam pertemuan kita hari ini, saya ingin mengungkapkan sebetulnya sederhana bahwa Yakobus ini orang penting. Jadi surat Yakobus walaupun pendek, tapi punya otoritas surat ini. Jadi surat yang sangat-sangat penting juga bagi kita. Walaupun kadang-kadang dilewati gitu ya, jarang dibahas, tapi surat ini cukup penting. Nah, kita akan masuk sekarang ke surat Yakobus itu sendiri. Yang menarik adalah ini salah satu apa peninggalan gitu ya, surat Yakobus yang tertua gitu. Yakobus bab 1 ayat 1 dikatakan di sini, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, ini menarik Ibu Bapak. Jadi surat Yakobus ini diperuntukkan bagi orang-orang kedua belas suku itu siapa? Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, yang berada di luar Yerusalem, di luar Israel. Jadi ini merupakan surat bagi orang-orang di perantauan, surat Yakobus. Mungkin ada di sebagian dari kita ini adalah perantauan, termasuk saya ini yang merantau ke Jogja. Jadi surat-surat ini diberikan kepada orang-orang perantauan sebetulnya. Tujuannya. Tapi lagi-lagi ini jelas untuk siapa? Bukan orang non-Yahudi, tapi orang Yahudi, orang Israel sendiri. Dan kemungkinan besar adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Mengapa? Karena sebelumnya kita lihat itu ayatnya hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan sembarangan orang yang merantau gitu ya. Tapi ini khusus ini orang Kristen Yahudi yang berada di luar Yerusalem. Jadi ini sangat spesifik sebetulnya surat ini. Tapi juga punya muatan yang sangat universal. Maka juga masuk dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru. Nah, kita masuk pelan-pelan. Tadi itu semua yang saya sampaikan, pengantar. Nah, pertanyaan yang pertama yang patut kita tanyakan adalah, ini persoalannya Yakobus yang mana gitu ya? Ini bikin rumit gitu ya. Kalau saya pribadi kita sudah jelas ini Yakobus yang merupakan Rasul Yesus yang masuk dalam Galatia tadi, 3 Soko Guru. Tetapi para ahli itu berdebat, ya namanya para ahli gitu ya, dia berusaha untuk mencari argumentasi, apakah betul Rasul yang 12 itu, Rasul Yesus itu dan seterusnya. Nah, hanya ingin masuk dalam perdebatan. Nama Yakobus itu sangat lazim bagi kebanyakan orang Yahudi, nama yang biasa. Lalu Yakobus yang mana ini ya? Apakah ayah dari Rasul Yudas ataukah Rasul Yakobus bin Zebedeus? Nanti kalau ingin dicek nanti bisa melihat. Paling tidak kita bisa menemukan ada dua nama Yakobus. Yang pertama itu bapaknya Rasul Yudas, yang kedua ya Rasul Yakobus itu sendiri, anaknya Zebedeus. Kebanyakan orang yang mainstream orang mengatakan yang kedua, Rasul Yakobus anak Zebedeus. Biasanya itu yang dikaitkan. Tapi kita hanya ingin masuk, oh ternyata ada diskusi-diskusi lain. Kita nggak akan banyak berbicara tentang ini, hanya sekedar oh ada ingin tahu, oh ternyata memang ada diskusi seperti itu.
Nah ini, ayah Rasul Yudas atau Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Jadi yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Nah, menurut para ahli, Yakobus ini lain lagi ada yang mengatakan adalah saudara laki-laki Yesus Kristus yang berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitannya. Selain itu, Yakobus ini pula yang hadir dalam konsili pertama di Yerusalem. Nah, ini menarik lagi. Apakah Yakobus ini yang saudara laki-laki Kristus ini, sepupunya Yesus ini, berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitannya ini yang dimaksud dengan Yakobus. Karena dia betul-betul yang melihat Yesus. Jadi sekarang ada 3 gitu ya. Tapi yang paling banyak itu ya Rasul Yakobus itu sendiri tadi, anak Zebedeus. Lalu ada tadi bapaknya apa? Yudas atau ini saudara laki-lakinya Yesus, sepupunya Yesus. Jadi ada perdebatan, tapi kita oke lah mau pilih yang mana, para ahli itu berdebat, kita tidak penting apa hanya berhenti di sini, tapi kita ingin masuk eh, ke dalam inti dari surat Yakobus ini. Jadi saya hanya ingin mengatakan di awal ada perdebatan tentang siapa Yakobus di sini. Kalau saya lebih melihat yang Galatia tadi ya, Rasul Yakobus itu ya, murid Yesus. Itu lebih sederhana dan banyak diterima. Bukan berarti itu satu-satunya yang benar, tapi salah satu hipotesis yang bisa kita terima. Nah, lalu setelah dari situ tadi kita melihat betapa pentingnya Yakobus, lalu melihat siapa sih Yakobus ini gitu ya, ada perdebatan macam apa. Nah, sekarang kita yang kedua kita lihat ternyata ini tadi ada latar belakang orang-orang Yahudi yang berada di perantauan diaspora. Dan mereka sudah percaya pada Yesus sebagai Mesias. Jadi surat ini bukan untuk orang Yahudi pada umumnya gitu. Enggak, tapi ini betul-betul untuk orang Kristen. Orang Yahudi sudah percaya sama Yesus. Dan para ahli juga memperkirakan bahwa Yakobus dengan ada suratnya yang berwibawa ini, kemungkinan besar dia adalah pimpinan gereja di Yerusalem pada saat itu. Jadi bisa dikatakan Yakobus ini kalau sekarang itu mengatakan kita katakan sebagai uskupnya gitu ya. Jadi ada 3 atau mungkin ada 3 uskup pada waktu itu. Ya ini hanya sekedar pembahasan kita saat ini. Yang terpenting bahwa Yakobus ini orang penting di sana. Kita sudah dengar tadi di awal. Orang yang dihormati oleh para jemaat. Lalu orang Yahudi diaspora yang mana? Yang pasti adalah orang Yahudi yang udah jadi orang Kristen. Yang sudah percaya sama Yesus. Dan mulai merasa tidak nyaman tinggal di Yerusalem, ibu bapak. Karena mereka mendapatkan tekanan atas kepercayaan mereka pada Yesus. Jadi orang-orang ini yang pergi dari Yerusalem bukan pergi dengan senang gitu. Tapi orang-orang yang tertekan, ibu bapak. Karena ketika mereka di Yerusalem, mereka di Israel, mereka merasa mereka tertekan. Karena saya percaya pada Yesus, lalu saya dianggap bukan lagi orang Yahudi, saya disingkirkan dan seterusnya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang pergi dari Yerusalem keluar gitu ya, keluar negeri, tapi mereka penuh dengan tekanan sebetulnya. Orang-orang yang tidak tenang gitu ya, penuh dengan cobaan. Cobaannya pun bukan karena mereka mencari-cari, tidak. Karena memang mereka mengikuti Yesus, karena imannya itu yang membuat mereka menderita. Nah, jadi di sini jelas sekali jemaat yang menderita menghadapi pencobaan. Nah, Yakobus itu ingin menghibur mereka yang mengalami masa-masa sulit ini, bahkan menderita karena iman mereka kepada Yesus di tanah asing. Lalu tidak heran, Yakobus itu memberikan nada surat yang menghibur gitu ya. Dia mengatakan begini, pencobaan itu adalah sebuah kebahagiaan. Nanti kita akan lihat sepintas. Ujian atas iman akan menghasilkan ketekunan. Dan harapannya ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, membuat orang menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, lihat, Yakobus ingin mengatakan begini, ini adalah sebuah cobaan, dan ini adalah sebuah kebahagiaan. Tetapi yang terpenting, ini adalah sebuah ujian atas iman yang akan menghasilkan ketekunan. Nanti ketekunan itu akan membuahkan banyak hal-hal baik gitu ya.
dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi lihat, ada cobaan, cobaan ini adalah ujian, dan ujian ini melahirkan ketekunan. Ketika orang tekun, dia akan berbuah. Gitu. Nah, nanti saya akan membedakan antara pencobaan dan ujian, Ibu Bapak. Apa bedanya? Yakobus 1 ayat 2 dan Yakobus 1 ayat 3. Nanti di slide yang terakhir. Tuhan itu memang ingin mencobai manusia. Nah, itu pertanyaannya. Disimpan dulu. Saya bertanya-tanya ketika saya membaca ayat ini. Loh, ini berarti kan Tuhan mencobai kita manusia. Padahal dalam doa Bapa kami, di akhir-akhir itu kan, apa, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kami jangan dimasukkan dalam pencobaan. Tapi di sini kok kayaknya Tuhan itu memasukkan manusia dalam pencobaan. Apakah Tuhan itu sejahat itu, gitu ya? Lalu apa bedanya dengan ujian? Nah, ini pertanyaan saya ketika saya membaca. Apa bedanya pencobaan dan ujian di sini? Ketika saya cek di bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, memang dua kata yang berbeda, Ibu Bapak. Tapi nanti kita akan simpan dulu, kita keep dulu. Apa ya bedanya pencobaan dan ujian? Tetapi intinya sekarang Yakobus ingin menghibur dulu jemaatnya ini. Kamu bahagia ya, kamu semangat ya, karena ini semua pasti akan melahirkan ketekunan dan akan membuahkan banyak hal-hal yang baik dalam hidup kita. Nah, selanjutnya, jadi kita sudah melihat ini konteksnya Yakobus, siapa Yakobus, orang penting, lalu ternyata jemaatnya ini sedang tertekan, penuh dengan cobaan, mereka lari ke luar negeri, lalu Yakobus mencoba untuk menghibur mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira tahun berapa ini ya surat Yakobus ditulis? Di sini jelas ada ketimpangan sosial. Dan hal ini kemungkinan besar merujuk pada kondisi sebelum Yerusalem dihancurkan. Ada jurang yang dalam antara yang kaya dan yang miskin. Jadi ini pasti sebelum tahun 70. Kalau tahun 70 itu kemungkinan besar mereka semua lagi hancur gitu ya. Semua lagi miskin tanda kutip gitu ya. Mereka sedang dalam kehancuran. Tahun 70 Masehi itu ada apa kerajaan Romawi itu menyerang Yerusalem, menghancurkan Yerusalem lagi. Jadi ini sepertinya sebelum tahun 70 Masehi abad pertama. Lalu yang menarik Ibu Bapak, penantian kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dalam surat ini itu sama intensitasnya dengan surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sekitar tahun 4851. Jadi orang-orang mengira, ini maksudnya apa? Eskatologi dalam surat Paulus dalam Tesalonika. Eskatologi itu apa pertanyaannya? Eskatologi itu adalah eskaton, jadi akhir gitu ya, yang akan datang yang akhir, logi, logos, ilmu, jadi atau apa ya, sebuah diskursus tentang akhir zaman. Nah, yang menarik, kalau ini, ya ini pendapat para ahli setelah meneliti dengan teliti gitu ya, ternyata surat Yakobus sama Tesalonika itu kurang lebih pemahamannya sama. Samanya gimana? Samanya di sini, Ibu Bapak, bahwa mereka percaya Tuhan Yesus itu akan datang lagi ke dunia dalam waktu dekat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Jadi mereka tuh percaya sekali Yesus akan datang dalam waktu dekat gitu ya. 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, tapi dalam waktu yang sangat dekat. Tapi nanti kalau ketika masuk dalam konsep eskatologi abad kedua, ketiga, keempat Masehi itu sudah agak berbeda Ibu Bapak. Maksudnya apa? Mereka sudah percaya kok sudah ditunggu 1 abad, nggak datang-datang, 2 abad, nggak datang-datang. Oh, maksudnya apa? Oh, Yesus nanti di akhir zaman dia akan datang. Nah, itu nanti ada perubahan konsep. Nah, jadi kalau dalam surat Yakobus sama Tesalonika ini pemahamannya sederhana sekali. Orang-orang sedang menderita. Percaya ya, Yesus sebentar lagi datang. Nah, itu. Jadi ini apa penantian Yesus yang akan datang itu sama persis seperti dalam Tesalonika. Jadi orang memperkirakan sebelum tahun 40-50-an lah, 40-50. Kan di bawah 70, 40-50. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi dalam surat Yakobus ini tidak tampak
bahwa kedatangan kembali itu akan tertunda. Maksudnya betul-betul percaya Yakobus bentar lagi Yesus akan datang lagi gitu ya. Nah, ini tidak ya itu tidak tampak akan tertunda seperti kitab-kitab perjanjian baru yang kemudian maksudnya apa? Kitab-kitab perjanjian baru kemudian itu percaya bahwa nanti Yesus itu datangnya agak lama bahkan di akhir zaman. Nah, selain itu jemaat Yakobus tampak menantikan dengan aktif kedatangan Yesus Kristus yang sudah dekat. Dan ini menjadi tanda pasti sebelum abad kedua. Nah, jadi kita bisa melihat ibu bapak. Yang pasti surat ini ditulis sebelum abad kedua. Lalu karena ada ketimpangan jurang yang dalam antara yang kaya dan yang miskin, itu pasti kurang lebih sebelum tahun 70. Lalu dekat dengan Tesalonika kemungkinan tahun 40-50. Nah, jadi kita bisa mulai memperkirakan. Dan yang menarik juga tidak ada penglihatan apokaliptik. Nah, apokaliptik itu apa? Apokaliptik itu sebuah kitab yang berbicara tentang akhir zaman sebetulnya, penglihatan akhir zaman. Nah, ini baru ada itu di sekitar akhir abad pertama, abad kedua. Kalau kita ingin membedakan, bedakan saja dengan kitab Wahyu itu bedanya jauh sekali. Wahyu itu apokaliptik, jadi penglihatan-penglihatan akhir zaman. Nah, ini enggak. Yakobus enggak. Jadi ya sekitar sebelum tahun 70. Nah, yang menarik lagi, nanti Yakobus tadi kan dikaitkan dengan Tesalonika, berbicara tentang eskatologi. Tetapi ini ada yang lebih detail lagi. Yakobus bab 2 berbicara tentang iman dan perbuatan. Itu dekat dengan Roma, pembenaran oleh iman, dan Galatia bab 3. Nah, surat Roma dan Galatia kemungkinan tahun 53-56. Nah, tadi kan kita lihat 40-50-an. Sekarang kemungkinan besar sekitar tahun 50-an. Nah, di sini saya tadi sudah melihat dan pembenaran oleh iman, pelayanan Paulus selama setahun ini berlangsung sebelum kunjungannya ke Yerusalem pada bencana kelaparan sekitar tahun 46 Masehi gitu ya, pembenaran oleh iman, dan sekitar masa-masa penganiayaan Herodes sekitar tahun 44. Jadi, kembali lagi sekitar tahun 40-50. Jadi, ibu bapak nggak usah dibingungkan dengan ini semua. Saya hanya ingin melihat bahwa kita bisa melihat kapan sih sebetulnya eh surat Yakobus ini ditulis. Yakobus mati dipercaya tahun 62 Masehi. Lalu tidak ada penglihatan apokaliptik dan sastra apokaliptik. Jadi kemungkinan besar ibu bapak surat Yakobus ini ditulis itu sekitar tahun 44 sampai 62. Itu kemungkinannya. Nah, tadi saya sudah memberikan clue atau bagaimana caranya Romo kok bisa tahu. Nah, itu tadi saya sudah terangkan. Ibu bapak nanti bisa membaca lagi bahwa di dalam surat itu nanti ada bisa diteliti secara detail. Oh ini ada, oh ini nggak ada. Oh konsepnya seperti ini. Oh konsep itu seperti ini. Oh beda dengan ini, beda dengan itu. Akhirnya para ahli bisa mengira-ngira kira-kira ditulis pada tahun apa. Nah ini cara saya hanya ingin memperkenalkan ada caranya, ada ilmunya. Kira-kira ditulis tahun berapa. Nah tema pokoknya Yakobus itu berbicara tentang iman dan perbuatan. Nanti selalu berbicara tentang iman dan perbuatan. Dan ini penting karena di tengah-tengah penderitaan, ketika orang menderita, orang perlu berbuat sesuatu gitu ya. Misalkan tetangganya lapar, ya harus diberi makan, dikasih nasi sama tempe. Tidak hanya berdoa saja, tapi ada perbuatan di sana. Ya ini apa ilustrasinya baik ini ya. Eh, saya suka menolong, tetapi saya hanya punya iman, tapi tidak ada perbuatan. Apakah mungkin? Nah, ini kemungkinan besar tidak mungkin. Kita harus berbuat juga. Ketika kita beriman, kita juga harus berbuat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu hikmat dalam Yakobus? Di sini, karena kita tahu mereka menderita ikut Yesus, berarti apa? Yang pertama dan utama harus setia ikut Yesus. Itu yang pertama.
Dan yang kedua, Yakobus mengatakan itulah suatu kebahagiaan. Jadi ketika orang bisa melihat pencobaan itu sebagai kebahagiaan, itulah hikmat, itulah kebijaksanaan yang dimaksud oleh Yakobus. Jadi ini paradoks Ibu Bapak. Bagaimana mungkin kita bahagia ketika kita menderita? Ya mungkin kalau Yakobus mengatakan ketika kita tetap setia ikut Yesus. Nah, itu poinnya sebetulnya. Kebahagiaannya di mana ketika kita menderita? Kebahagiaannya di mana ketika kita dicobai? Kebahagiaannya di mana ketika saya lagi sedang merasakan kesulitan dalam hidup saya? Nggak mungkin saya menemukan kebahagiaan. Nah, Yakobus mengatakan, secara implisit Yakobus ingin mengatakan kebahagiaannya justru ketika aku tetap setia mengikuti Yesus dalam masa-masa sulit ini. Nah, itu yang menjadi poin penting. Jadi kebahagiaannya di mana? Ikut Yesus. Itu kata-kata penting. Nanti Yakobus juga memberikan apa ya? Tips-tips yang sangat praktis gitu ya. Nanti ya ini intinya kalau kita bertanya, Yakobus kamu tuh hanya nulis surat aja, hanya ngomong aja. Coba contohkan, gimana? Apakah bisa kita bahagia di tengah-tengah pencobaan? Lalu Yakobus mengatakan nanti di ayat 5 sampai 8 di bab 1, kamu coba minta langsung pada Allah dan memintanya itu dalam iman. Dan yang ketiga, tidak bimbang sama sekali, tidak mendua hati agar tenang dalam hidupnya, termasuk tenang dalam menghadapi berbagai cobaan. Nah, ini menarik. Gimana ya Yakobus supaya kita kuat gitu ya dalam pencobaan? Yakobus memberikan tipsnya. Ya sudah, doa. Tadi dia mengatakan iman dan perbuatan. Memang betul. Iman jangan sampai dilupakan. Tetap minta langsung sama Tuhan. Lalu yang kedua, percaya apa yang kita minta. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menemani kita. Lalu yang ketiga, jangan bimbang. Nah, ini yang menarik. Agar kita bisa hidup dengan tenang, dengan damai dalam hidup kita. Bukan berarti masalah akan hilang gitu, nggak mungkin Ibu Bapak. Masalah akan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi bagaimana ya menghadapi hidup yang selalu, tanda kutip, selalu ada masalah gitu ya. Kadang-kadang kalau kita merenung, kita diam, ini masalah bukannya berkurang, tapi kok bertambah. Lalu gimana? Bagaimana saya bisa tenang? Bagaimana saya bisa damai? Yakobus mengatakan, jangan bimbang. Tidak boleh bimbang sama sekali. Bahwa dalam penderitaan itu, dalam pencobaan itu, kita tetap bersama Yesus. Nah, itu yang dikatakan Yakobus. Mungkin kita bisa saja mengatakan, itu omong kosong gitu ya. Tetapi ibu bapak itu bukan omong kosong gitu ya. Karena itulah yang dialami jemaat perdana. Mereka tetap percaya sama Yesus Kristus. Kalau mereka tidak percaya ibu bapak, kita nggak mungkin jadi orang Katolik, jadi orang Kristen yang percaya sama Yesus. Kenapa? Berarti pada waktu itu nanti semuanya sudah tidak percaya lagi, hancur, tutup agamanya. Tapi mereka tidak. Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap yang aku imani. Justru karena iman mereka, kita beriman sampai detik ini. Apakah ada bukti-bukti lain? Oh, banyak Ibu Bapak. Begitu banyak aliran-aliran spiritualitas, agama-agama yang muncul di dunia ini. Berabad-abad, ribuan tahun sudah ada banyak. Tapi kebanyakan juga kalau itu bukan berasal dari Tuhan, mati. Tutup, nggak ada pengikutnya sama sekali. Tapi karya Roh Kudus yang membuat kita tetap percaya sama Yesus sampai detik ini. Karena apa? Karena iman tadi. Jemaat-jemaat perdana tadi. Nah ini, tidak bimbang. Kalau kita tidak bimbang, tidak mendua hati, hidup kita tenang, hidup kita damai. Bukan berarti tidak ada masalah. Masalah ada. Masalah mungkin tambah banyak. Cobaan tambah banyak. Tapi hidupku tetap tenang. Hidupku tetap damai. Karena aku percaya aku berjalan bersama Yesus. Nah, lalu
iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ini menarik. Kalau tadi kita sudah percaya bahwa Yesus itu akan selalu menemani kita, tadi kita dikatakan di sini ya, jangan bimbang. Nah, tidak bimbang itu merupakan satu contoh konkret perbuatan nyata dalam hidup kita. Pada akhirnya berarti apa? Iman kita dengan perbuatan kita yang mengatakan saya tidak bimbang lagi, saya percaya sama Yesus, itu membawa kehidupan. Tapi kalau sebaliknya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan tadi, kalau kita ingin lihat secara jelas, konkret, kita mulai dari mana, Romo? Mulai dengan tidak bimbang. Itu perbuatan yang paling awal. Sebelum kita membantu orang lain, karitatif, menolong diri kita juga sendiri. Kalau kita lagi tidak tenang, kan kita harus menenangkan diri gitu ya. Lalu apa yang pertama? Yang tadi dikatakan, jangan bimbang. Kalau bimbang dalam hidup, nanti ya yang dikatakan Yakobus, pada hakikatnya adalah mati iman tanpa perbuatan. Jadi secara tidak langsung kalau kita ingin mencari arti Yakobus 2 tadi ini ya, tentang iman tanpa perbuatan, kalau kita baca dengan teks di Yakobus 1, kita menemukan, kita bisa bertanya, perbuatan apa ya yang utama? Ya pertama perbuatan iman, maksudnya saya percaya. Tapi setelah itu apa? Selain saya percaya, saya tidak bimbang. Itu sudah dibahas di bab 1. Lalu nanti Ibu Bapak Yakobus memberikan tips-tips lagi yang sangat praktis gitu ya. Cepat mendengar, jangan lambat berkata-kata, lambat untuk marah, buanglah segala sesuatu yang kotor, iri hati, mementingkan diri sendiri, hawa nafsu, persahabatan dengan dunia. Terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu. Jadi betul-betul Yakobus itu ingin memberikan tips-tips konkret gitu ya. Gimana sih Yakobus untuk tips untuk tetap tenang gitu ya, tetap damai, tetap bahagia dalam pencobaan? Ini Yakobus memberikan contoh-contoh konkret. Sederhana sebetulnya, tapi menarik buat saya. Menjadi pelaku firman, tidak omong doang gitu ya. Apa yang dikatakan, apa yang dihidupi juga dilakukan. Bahkan ini mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan juga ini dia ingin memperingatkan juga orang kaya untuk memperhatikan yang miskin gitu ya. Doa untuk orang yang sakit seperti kita hari ini mendoakan juga yang sakit. Ketika menderita berdoalah dan seterusnya. Menjaga diri agar tidak tercemar. Jadi Yakobus itu seorang rasul yang memberikan tips-tips konkret dalam kehidupan. Nah, tetapi juga Yakobus juga mengkritik dengan pedas. Ini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Maksudnya apa? Yakobus mungkin pada waktu itu bertemu dengan jemaatnya yang suka Suka nggosip gitu ya. Dia mengatakan, udah, nggak usah banyak gosip. Kalau kamu banyak beribadah, tapi lidahmu itu mengatakan yang jelek-jelek gitu ya. Nggak ada gunanya. Lebih baik kamu pergi itu mengunjungi yatim piatu, membantu janda-janda, dan seterusnya. Jadi ini menarik. Jadi kritik pedas Yakobus ketika mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati, salah satu perbuatan yang tidak disukai Yakobus itu apa? Orang yang tidak bisa mengekang lidahnya, gitu ya. Maksudnya apa? Kok bisa dikaitkan dengan iman, Romo? Iya, karena iman itu kan juga berkaitan dengan doa. Ketika orang berdoa, seringkali menggunakan kata-kata. Nah, dengan kata-kata indah, tapi kalau perbuatannya tidak indah, sama saja bagi Yakobus. Jadi itu menarik ketika mengatakan mengekang lidahnya, apa kaitannya lidah sama iman gitu ya? Apa kaitannya lidah sama beribadah?
itu ada kaitan langsung. Salah satu contohnya adalah ketika kita berdoa, kita menggunakan lidah kita memuji-muji Tuhan. Tapi pada saat yang sama, lidah juga bisa menjelek-jelekkan orang lain, mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang kotor, dan seterusnya. Lihat Ibu Bapak. Jadi ini menarik sebetulnya Yakobus. Iman tanpa perbuatan, iman dan perbuatan dipertemukan dalam satu organ tubuh manusia yang namanya lidah. Jadi gitu. Jadi ini juga menarik bahwa kalau kita baca secara detail, Yakobus itu pintar sekali gitu ya. Kalau kita baca baik-baik gitu ya. Jadi di dalam lidah kita itu ibadah dan perbuatan kita ditemukan, dipertemukan. Tadi baru semenit saya memuji Tuhan, setelah saya berdoa, saya mengejek teman saya, menjelekkan orang lain. Nah ini menarik. Jadi pakai paradoks dia memakai Yakobus itu menggunakan apa ya? Menggunakan lidah untuk mempertemukan antara iman dan perbuatan. Kalau kita baca secara teliti sebetulnya itu menarik Yakobus. Baik, kita lanjut lagi. Nah ini, anggaplah saudara-saudaraku sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi don't worry, be happy itu ya istilahnya apa? Kalau Yakobus mengatakan untuk saat ini. Tapi persoalannya ini kan irasional. Bagaimana kita diminta bahagia di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah penderitaan? Apa maksudnya ini sangat tidak rasional, irasional. Nah, kita ingin mencari, kan kita baca perlahan-lahan. Pencobaan adalah suatu kebahagiaan. Kita lihat nanti. Nah, Ibu Bapak nanti bisa baca saja nanti di slide-nya. Saya tidak akan apa ya mempersulit atau memperumit ini ya. Saya hanya ingin berusaha membacanya pelan-pelan secara teliti gitu ya. Dari Yakobus 1 bab 1 ayat 2 sampai 18. Nah, nanti itu yang bagian kiri itu adalah ayatnya, bagian kanan itu bagaimana membacanya. Ini cara saya membaca gitu aja. Nah, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, saya hanya ingin menunjukkan yang sebelah kanan saja. Saya akan menerangkan yang bagian kanan. Yang kiri itu hanya ayat-ayatnya saja. Dari Yakobus, saya berusaha untuk bagaimana menjelaskan ayat-ayat ini. Jadi, bagi Yakobus, bahagia itu jika kita dalam pencobaan. Dan pencobaan ini adalah ujian terhadap iman, menghasilkan ketekunan. Tapi lihat, tapi tidak pencobaan dan ujian nanti kita harus bedakan. Tidak bisa dikaitkan begitu saja. Nanti kita akan lihat di akhir. Nah, ketekunan ini akan memperoleh buah yang matang. Nanti menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan. Di awal tadi kita sudah membahas. Nah, selanjutnya, tadi juga kita sudah bahas, bagaimana caranya kita minta hikmat kebijaksanaan kepada Allah. Mengapa harus meminta kepada Allah? Karena Allah itu murah hati. Lihat ini ya, ini jadi logikanya Yakobus. Lalu ketika kita meminta kepada Allah, mintalah dalam iman. Jangan bimbang. Dan orang yang demikian, maksudnya yang bimbang nanti, tidak akan dapat apa-apa. Mendua hatinya malah bimbang, malah nggak dapat apa-apa. Malah jatuh, malah lebih sengsara nanti. Dan bertahan dalam pencobaan, itu menerima mahkota kehidupan. Ini menarik ini. Jadi kalau kita bertahan dalam penderitaan kita dan tetap percaya sama Yesus, bertahan saja Ibu Bapak tidak cukup ya di sini ya. Bertahan itu dalam arti apa? Kita tetap percaya sama Yesus, nanti kita menerima mahkota kehidupan. Mahkotanya itu apa? Iman dan kasih Allah. Nah ini lihat, menarik. Jadi iman itu dibutuhkan, lalu kita berbuat sesuatu. Ketika kita berbuat sesuatu, kita mendapatkan mahkota iman tadi. Jadi iman dan perbuatan ini tidak bisa dipisahkan bagaikan dua keping mata uang. Kalau kita makin beriman, kita makin banyak berbuat baik, makin berbuat baik kita makin beriman. Jadi dua-duanya penting. Dan yang menarik ayat 13 ini menjadi penting. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata,
Pencobaan ini datang dari Allah. Lihat ya, Ibu Bapak, tadi kita mengatakan pencobaan lalu ujian gitu ya. Lalu sekarang Yakobus kok ngomongnya begini, ini gimana maksudnya? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, bikin bingung sekarang. Nah, tadi katanya ada pencobaan. Kalau kita masuk dalam pencobaan, kita harus apa? Pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Tapi ayat 13 bikin bingung Ibu Bapak. Loh, pencobaan itu bukan dari Allah. Lah, ini gimana ini? Ah, ini kita simpan dulu. Kata kuncinya tadi nanti pencobaan dan ujian. Itu dua kata yang di dalam Yakobus sangat penting. Tapi bukan berarti nanti kalau di kitab lain kok konteksnya beda. Oke, beda. Karena Yakobus membedakan ini Ibu Bapak. Tidak boleh disamakan antara pencobaan dan ujian. Ini khas Yakobus. Kalau kita sehari-hari pencobaan dan ujian jadi satu, sama aja Romo. Oh ya nggak apa-apa memang. Bahkan di kitab-kitab lain, di perjanjian lama, itu kayaknya pencobaan dan ujian sama Romo. Oh ya oke. Tapi ini di kitab Yakobus berbeda. Jadi Yakobus mengatakan, Allah tidak mencobai manusia. Pencobaan ini tidak datang dari Allah. Bahkan dikatakan, jangan berkata, tidak boleh mengatakan pencobaan ini datang dari Allah. Gimana memahaminya nanti di akhir. Tapi disimpan dulu. Yang penting sekarang harus bahagia dulu, gitu ya, Ibu Bapak. Nah, lanjut lagi. Nah, ini jawabannya. Ketahuan sekarang. Tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Keinginannya dibuai, itu lalu apa? Lahirlah dosa. Nah, dosa ini yang nanti melahirkan maut. Nah, ini menarik. Jadi, di dalam pencobaan kita harus bahagia, gitu ya. Oh, ternyata yang membuat pencobaan itu siapa? Kita sendiri, salah kita sendiri. Kenapa? Dari mana datangnya? Dari keinginan kita sendiri. Mungkin kita merasa selalu tidak puas, tidak bisa bersyukur, tidak bisa apa ya, mengucapkan terima kasih mungkin kepada Allah. Saya nggak tahu. Tapi keinginan kita itu yang membuat kita menderita sebetulnya. Itu yang dikatakan Yakobus, Ibu Bapak. Saya tidak apa ya pakai konsep saya sendiri, tapi saya hanya membaca apa yang dimaksud oleh Yakobus, konsep Yakobus. Nah, kita nanti, nah, segala yang baik sempurna berasal dari Bapa. Atas kehendak Bapa kita menjadi anak sulung. Jadi, bahagia dalam cobaan, bagaimana kita bisa bahagia dalam cobaan? Karena kita tahu, Ibu Bapak, Tuhan tidak sedang mencobai kita. Tuhan tidak mencobai kita karena begitu kita harus bahagia. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Jadi ini menarik. Suratnya sepertinya biasa, sederhana. Tetapi ketika kita baca, bikin bingung gitu ya. Ini maksudnya apa ini? Ternyata bagi Yakobus, kok kita harus bahagia dalam cobaan? Karena cobaan itu bukan berasal dari Tuhan, dari Allah. Melainkan Allah itu apa? Menguji kita untuk semakin tekun, berbuah dalam iman dan kebijaksanaan. Kalau aku menderita, itu karena kesalahanku sendiri. Dan aku perlu bertobat. Nah, sekarang ini slide terakhir sebagai penutup Ibu Bapak, jam 9 kurang seperempat. Disinilah bedanya nanti kita akan melihat bagaimana memahami pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Pertama-tama karena kita tahu pencobaan itu tidak berasal dari Tuhan. Tuhan tidak mau mencobai kita. Melainkan kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri. Tetapi Tuhan yang kedua, Tuhan itu hanya ingin menguji kita. Apakah kita tekun atau tidak dalam iman. Hanya itu sebetulnya. Kita tekun atau tidak. Ini slide yang terakhir menjadi apa kunci jawaban gitu ya. Maksudnya apa? Kalau kita baca ayat 2 dan ayat 3, kita baca baik-baik gini ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Kata Yunaninya itu bacanya ini, Ibu Bapak, peirasmos. Peirasmos itu dalam artian apa? Cobaan itu dalam artian apa? Cobaan yang di sini, peirasmos itu adalah godaan untuk berbuat dosa, terpapar pada kemungkinan melakukan kesalahan. Jadi kemungkinan besar karena kesalahan manusia itu sendiri ketika orang itu berbuat dosa. Nah, Yakobus bab 1 ayat 3, Yakobus mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian, kata yang dipakai berbeda, yaitu dokimion. Itu artinya apa? Terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dokimion itu artinya menguji coba untuk membuktikan keaslian dan kualitas yang tidak tercampur. Bahwa manusia itu baik secitra dengan Tuhan, secitra dengan Allah, dan kalau ujian itu berasal dari Allah, menunjukkan bahwa manusia itu baik adanya. Nah, lalu bagaimana kesimpulannya? Begini, Ibu Bapak. Pencobaan adalah suatu kebahagiaan. Mengapa kita percaya bahwa pencobaan adalah suatu kebahagiaan? Karena kita punya iman, Tuhan tidak mencobai saya. Kalau saya merasa masuk dalam pencobaan, itu bukan karena Tuhan memasukkan saya dalam pencobaan. Tidak. Tetapi diri saya sendiri yang memasukkan saya dalam pencobaan. Lalu yang kedua, kalau sudah terlanjur masuk dalam pencobaan, lalu bagaimana? Kita bisa tahu, oh aku harus bahagia. Kenapa? Karena bukan kehendak Tuhan aku menderita seperti ini. Cobaan seperti ini. Tetapi aku sendiri. Nah, yang kedua, ini bagian dari iman. Ujian. Nanti kalau dalam konteks orang-orang jemaat perdana, dia mengatakan ujiannya apa? Tetap setia sama Yesus. Mengapa? Karena aku nggak pernah minta. Ikut Yesus itu sebuah rahmat ketika aku percaya. Nah ini, Tuhan yang menguji aku. Apakah aku tetap setia di tengah-tengah penderitaan itu? Nah kalau aku tetap setia, nah aku akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah. Jadi lihat Ibu Bapak, ini harus membedakan mana pada akhirnya penderitaan yang aku sebabkan sendiri dan mana ujian yang diberikan Tuhan bahwa aku ikut Tuhan. Itu susahnya membedakan antara cobaan dan membedakan ini ujian. Orang seringkali mengatakan gini, saya menderita ini mungkin ujian Tuhan. Tunggu dulu. Jangan-jangan itu kesalahan saya. Itu konsekuensi yang harus saya terima karena saya melakukan sesuatu yang salah. Tetapi kalau konteksnya ikut Yesus lalu aku dibuang di tengah-tengah masyarakat, aku tidak dianggap karena aku orang Kristen, karena aku orang Katolik, nah itu ujian. Itu bukan cobaan. Karena kita ikut Yesus. Nah, itu bedanya antara cobaan dan ujian. Selanjutnya, mari kita masuk dalam hidup kita masing-masing dan menemukan Tuhan untuk tetap setia mengikutinya. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Ibu Linawati. Terima kasih. Terima kasih Pastor Nicholas, pengajarannya sangat indah dan sangat mendalam, Pastor, pada malam hari ini. Saya ingin memberikan poin-poin sedikit yang Pastor ajarkan tadi. Mengapa kita harus berbahagia di dalam pencobaan? Karena Tuhan tidak pernah mencobai kita. Allah menguji supaya kita bertekun dan menghasilkan buah-buah iman dan kebijaksanaan. Dan pada akhirnya Tuhan berjanji bahwa kita semua yang setia kepada Yesus akan menerima mahkota kehidupan. Kebahagiaan di tengah-tengah pencobaan itu ternyata adalah suatu hikmat, rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Kita diajarkan untuk tetap setia kepada Yesus, dan jalan menuju hikmat itu adalah dengan cara meminta langsung kepada Allah, memintanya di dalam iman, dan tidak bimbang sama sekali. Tidak bimbang ini adalah suatu perbuatan.
Di dalam surat Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Perbuatan bisa dimulai dengan rasa tidak bimbang sama sekali kepada Tuhan. Sekian Pastor, pengajaran Pastor tadi.